Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Rasya Islamai dari Prodi Ilmu Politik Rek A. NIM saya E1051191081. Di sini saya akan menerangkan tentang media dan politik menuju Pilpres 2024. Ya, langsung saja masuk ke pembahasan. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium secara varian harfiah. Media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa hal yang termasuk dalam media yaitu film, televisi, diagram, media cetak atau printer, material, komputer, dan lain sebagainya. Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan aktivitas, di mana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Dalam politik, media bebas memainkan peran penting dalam mempengaruhi wacana politik selama pemilu. Ketika bebas dan seimbang, media tradisional mendorong transparansi dan penentuan informasi penting pemilu. Munculnya media baru memberikan peluang lebih lanjut untuk kewarganegaraan. Partisipasi warga semakin beralih ke platform media sosial untuk mengikuti berita dan perkembangan pemilu, disebut sebagai the feed estate. Bentuk media berita ini adalah referensi sosio budaya untuk mengelompokkan sudut pandang pencilan dalam masyarakat komputer dan paling terkait dengan blogger, jurnalis yang menerbitkan outlet media non arus utama dan media sosial. Media juga bersangkut paut dengan berita politik, dengan kekuatan atau lembaga sosial atau politik yang mempengaruhi tidak diakui secara konsisten atau resmi. Pers yang bebas memiliki 4 tujuan penting, yaitu yang pertama, meminta pemimpin pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya setelah bertindak tidak bertanggung jawab dalam banyak bentuk hal. Kebangkitan internet dan web sosial telah membuat segalanya menjadi jauh lebih baik dalam hal informasi tentang dunia. Namun di sisi lain, seperti banyak hal yang disebutkan di internet itu membuat mereka jauh lebih buruk, dan hubungan terpercaya kami dan media sejauh kami miliki dan merusak paling parah. Ekonomi klik telah mendorong dan media harus utama tradisional untuk fokus. Menurut survei Pew Research Center 2014, 16% memilih terdaftar menggunakan platform media sosial untuk menggunakan atau mendapatkan informasi politik dan mengikuti berita pemilu selama pemilu paruh waktu 2014 hingga menuju Pilpres 2024. Menuju Pilpres 2024, berkembangnya wacana untuk menduetkan beberapa pasangan, yaitu Puan Maharani dan berbagai tokoh sebagai pasangan capres dan cawapres. Fenomena ini dapat dilihat di Lembaga Kajian Indonesia Maju Institute menilai Puan Maharani menjadinya. Yang kedua, mempublikasikan masalah yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, mendidik warga sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Dan keempat, menghubungkan orang satu sama lain dalam masyarakat sipil.
Media bebas memainkan peran penting dalam mengaruhi wacana politik. Media berita ingin kita berpikir bahwa terbatas pada halaman komentar dan opini dari outlet media tersebut. Apakah mereka membaca koran mereka sendiri belakangan ini? Etika media cetak dan media sosial dapat dipertanyakan di berbagai tingkatan, termasuk kegagalan untuk bertindak biasa dalam memberitakan berita, memutar cerita, untuk memajukan perjuangan kandidat yang dipilih, dan bahkan mewarnai pertanyaan yang diajukan selama debat politik. Kisah sedihnya adalah masyarakat telah berubah menjadi budaya warga yang tidak ingin meluangkan waktu untuk benar-benar belajar tentang masalah yang dihadapi negara kita, terbawa arus oleh berita kabel dan liputan media sosial. Dan dalam hal ini outlet media, tetapi media ini bebas memainkan peran politik dalam mengaruhi wacana politik lainnya. Sosio dan budaya masalah politik, pengelompokan sudut pandang, perizinan counter paling terkait dengan blogger, jurnalis yang menimbulkan di outlet media non-arus utama. Menurut dalam banyak hal kebangkitan media melalui internet dan web sosial telah membuat segalanya menjadi jauh lebih baik dan hal informasi tentang dunia. Namun di sisi lain, banyak hal yang tidak bisa disentuh internet, yaitu hal-hal tentang dalamnya politik, rahasia negara, dan lain-lain. Menurut survei yang ada, ketika bebas dan seimbang, media masuk menjadi penyaring dan pendorong, dan selebihnya menjadi penyalur aspirasi yang ada